Halo Sobat Nextrend, balik lagi sama Fahmi. Kali ini gua akan membongkar seri terbaru dari Vivo, yaitu Vivo V23e, ya, atau kita bisa bilang Vivo V23e. Nah, jadi ini adalah penerus dari Vivo V21 5G. Nah, buat yang penasaran, langsung aja yuk tonton videonya sampai habis. Oke, di awal gue bakal komentarin soal boxnya dulu. Kalian bisa lihat sendiri ya di sini untuk boxnya itu ini adalah seperti V series Vivo lainnya, tapi kalian bisa lihat ada unsur glitter kayak galaksi gitu di setiap sisi boxnya, dan di bagian depan tertulis V23e yang cukup besar, nggak ketinggalan nih. Di belakangnya ada siluet angka 23 yang menandakan kalau ini adalah seri 23. Dan di bagian kanan atas kalian bisa lihat sendiri ini ada memori penyimpanan dari Vivo V23e, yaitu 8GB RAM beserta 128GB ROM. So langsung aja kita buka isi kotaknya. Pada saat membuka box, kalian bisa langsung mendapatkan Vivo V23e-nya, tapi gue bakal singkirin dulu dan kita bahas nanti. Lihat dulu di bagian bawah tuh ada apa aja. Di sini kalian bisa mendapatkan jelly case yang cukup empuk dan lentur. Menurut gue ini adalah sesuatu yang patut diacungi jempol karena Vivo masih peduli untuk memberikan jelly case. Gak ketinggalan ada juga stiker email. Lalu ada buku panduan. Yang di belakangnya tuh ada juga beberapa spesifikasi nih. Di bagian terdalam kalian bisa mendapatkan kepala charger 44 watt maksud gua. Gak ketinggalan di sini juga ada USB Type-C sebagai pengisi daya dari Vivo V23e. SIM ejector yang dibuat secara terpisah, yang biasanya nempel di kotak mini atau dimanapun, tapi ini dibuat terpisah. Dan ini dia, earphone dari Vivo V23e. Hal yang cukup membanggakan atau bisa dibilang patut diapresiasi ya dari Vivo, karena ini adalah bentuk kepedulian Vivo bagi para konsumen yang belum punya earbuds. Dan gue sendiri juga ngerasa earphone kabel tuh masih perlu, dan dengan adanya earphone langsung di dalam kotak, gue nggak perlu beli lagi di luar terlebih dahulu untuk bisa mendapatkan earphone kabel. Nah, nggak ketinggalan nih, di sini juga ada konektor dari kabel USB Type-C ke jack 3,5 mm untuk memasang earphone yang tadi. Oke, kalau misalkan tadi kalian udah lihat apa aja yang ada di dalam box Vivo V23e, sekarang gue langsung aja buka plastiknya. Dan ini adalah kesan pertama gue terkait Vivo V23e versi warna Sunshine Coast. Ya, ini menurut gue elegan dan unik karena warnanya bisa berubah-ubah ya, tergantung cahaya yang nyenter ke dia. Dan untuk gua pribadi ngerasa ini kayak flagship Vivo ya. Untuk bentuknya kalian bisa lihat flat di bagian kiri kanannya dan ukurannya juga cukup tipis. Lalu di bagian bodi belakangnya tuh nggak nempel sidik jari sama sekali. Kalian juga bisa ngelihat untuk bentuk modul kameranya lebih tipis dari seri sebelumnya, tapi di sini gue nyorotin di bagian bawah modul kameranya tuh kayak ada desain yang sedikit melebar. Gue nggak tahu ya sebenarnya ini tuh kenapa, kalian bisa lihat ya. Tapi kalau misalkan gue boleh menilai, gue pribadi sih nggak masalah sama sekali. Entah kalau kalian tuh ngerasanya kayak gimana, kalian tulis di kolom komentar aja guys. Kalau ngomongin soal kamera, di sini ada 3 sensor kamera. Yang pertama 64 megapiksel, 8 megapiksel, dan 2 megapiksel. Lalu sekarang kita lihat di bagian kanan ya, ada 2 tombol, yaitu tombol power dan tombol volume. Di bagian atas ada mic, di bagian kiri polos, dan di bagian bawah ada lubang speaker, lubang untuk USB Type-C, dan ada juga SIM tray. Bodi belakang dan sekeliling udah, sekarang kita ngomongin soal layarnya. Vivo V23 ini punya ukuran layar 6,44 inci dengan panel AMOLED. Dan di sini yang gue soroti adalah desain dari kamera selfie-nya. Kalian bisa lihat ya, di sini masih pakai water drop. Padahal di Vivo V21 atau V21 5G ini udah pakai pancol ya. Semoga di V23 5G mungkin nanti bakal ada yang desainnya pancol juga. Gue sendiri gak keberatan sih sebenarnya, karena untuk resolusi kameranya sendiri ini udah dipertajam lagi dengan kemampuan 50 megapiksel. Jadi dapat dipastikan ini adalah yang tertinggi. Lalu kalian juga bisa lihat di sini, gue udah coba nyalain HP-nya, dan pas gue lihat-lihat ya,
Untuk bezelnya itu di sebelah kanan dan kirinya emang lebih tipis, tapi untuk di bagian atas lebih tebal karena ada penggunaan desain water drop. Itu nggak heran, dan di bagian dagu sini yang agak tebal, dan kalian juga bisa lihat di sini tebelnya perbedaannya bagaimana seluruh bezel dari Vivo V23i. Dan untuk layarnya sendiri, Vivo V23i ini belum dilengkapi dengan refresh rate 120 Hz, tapi ya overall it's okay. Dan sekarang kita lihat bagaimana kualitasnya. Oke, jadi mungkin seperti itu dulu hal-hal yang bisa gue kasih tahu di Vivo V23i. Jadi gue bakal bikin konten lanjutan karena HP ini banyak banget yang bisa dikulik guys. Misalnya dari performa gaming, kamera, hingga hal-hal lain yang mungkin nanti bakal gue bahas di video selanjutnya. Oke guys, jadi itu tadi bagaimana pengalaman kita membongkar isi kotak pembelian Vivo V23i. Gue sendiri menilai kalau misalkan HP ini bisa banget nih digunakan untuk kalian yang cewek ataupun cowok, karena hologram ini adalah warna yang menurut gue unisex dan bisa dipakai siapapun. Ditambah dengan menggunakan jelly case, untuk warnanya yang terang itu bisa jadi lebih sedikit meredam, so kalian bisa tampil lebih beda dari bening sama orang-orang lain di luar sana. Dan selain itu dengan kamera selfie yang 50 megapiksel, menurut gue ini cocok banget nih buat kalian yang hobi selfie buat diposting di media sosial kayak Instagram, TikTok, ataupun media sosial lainnya. So buat yang penasaran harganya, Vivo V23 ini dijual dengan harga 4,3 jutaan. Nah buat spesifikasi lengkapnya berikut ini. Oke, gimana menurut kalian? Kalau misalkan kalian setuju dengan pendapat gue, langsung aja tulis di kolom komentar. Tapi jangan lupa untuk klik tombol like dan subscribe channel Friend. Sampai jumpa di episode-episode selanjutnya bersama gue Fahmi. Bye-bye!